Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait ETLE. Saya ke Pak Nasir lagi, tadi sempat terpotong jeda begitu Pak. Ini kalau misalkan pelanggaran yang dilakukan atau yang tercatat di ETLE, plat khusus itu sebenarnya terkena nggak sih Pak? Kayak misalkan plat kedutaan atau plat kendaraan dinas atau dan kesatuan atau sebagainya begitu Pak? Ya. Dalam ganjil genap, terutama terkait dengan kendaraan-kendaraan yang bersifat khusus, itu memang di dalam Pergub 155/2018 itu memang di pengecualian. Baik. Misalnya kendaraan dinas Polri, TNI, kendaraan plat merah, kendaraan kedutaan, kendaraan pengawalan, ambulan, dan termasuk disabilitas. Memang dia tidak terkena ganjil genap. Kalaupun nanti kamera melakukan capture, karena itu otomatis pelanggarannya, kita tidak melakukan konfirmasi kepada lembaga-lembaga tersebut. Baik. Bukan hanya ganjil genap, dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain Pak. Kalau pelanggaran yang lain tetap kena. Kalau seatbelt, menggunakan handphone, itu tetap terkena. Kenapa? Karena itu di luar pengecualian terhadap Pergub 155 tersebut. Kecuali hanya ganjil genap saja begitu ya. Tapi kalau memang di luar ganjil genap, yang lainnya kita tetap harus mematuhi. Iya, harus mematuhi karena itu kan peraturannya bersifat general kan, semua masyarakat kena begitu, pengguna jalan, pengemudi dengan aturan yang sama itu. Baik, saya ke Pak Budianto. Pak, ini menurut Bapak sendiri begitu, dengan adanya ETLE ini sendiri begitu, apakah berapa lama waktu yang dibutuhkan nantinya untuk merubah stigma masyarakat terhadap disiplin ini begitu Pak? Ya, kalau harapan kami secepatnya lah. Tapi memang ini harus ada suatu kegiatan yang paralel ya. Pertama mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif juga termasuk penegakan hukum sendiri harus paralel tuh. Saya yakin kalau kegiatan tersebut bisa paralel, bagaimana dari pihak-pihak tertentu bisa memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat, kemudian mensosialisasikan dan sebagainya, kemudian penegakan hukum juga bisa dilakukan secara kontinu dan sebagainya. Saya kira ini bisa merubah secara cepat lah untuk masalah disiplin daripada masyarakat itu sendiri itu. Baik, sejauh ini menurut pemerhatian Pak Budi sendiri untuk sosialisasinya kepada masyarakat sudah cukup tahu semua atau seperti apa Pak? Ya, gini. Sebelumnya kami memang tugas di kepolisian kan cukup lama ya. Kebetulan tugas kami juga tugasnya di lapangan cukup tugasnya banyak di lapangan gitu. Kalau lihat daripada tingkat disiplin kita memang relatif masih rendah. Sebagai contoh misalnya ini, pada saat mungkin dulu saya di persimpangan itu ya, orang untuk berhenti di belakang garis stop line itu susahnya minta ampun. Dia mau tertib pada saat mungkin ada polisi, begitu tidak ada polisi juga udah main serobot itu. Termasuk juga pada saat mungkin macet dan sebagainya itu juga saling serobot dan sebagainya. Itu yang terjadi. Gitu. Yang terjadi begitu. Kalau di masyarakat sendiri sosialisasinya mengenai ini sudah dirasa cukup belum? Ini program ini kan dulu dibangun pas kebetulan saya sebagai Kasubdit Kagum dulu ya. Program ini dulu saya kira sudah dibuat pentahapan yang sudah begitu matang ya. Dari mulai pentahapan sosialisasi, kemudian uji coba, kemudian secara efektif berlaku mulai 1 November, kemudian setelah ada penambahan mulai 1 Juli juga penambahan diefektifkan kembali. Saya kira masalah pentahapan pembelakuan saya kira sudah cukup bagus juga itu. Memang pada saat kita sudah menginjak kepada eksekusi penegakan hukum, itu pada saat penegakan hukum kita juga proses sosialisasi juga berjalan juga gitu. Jadi sosialisasi itu saya kira berjalan terus gitu. Masih akan terus diingatkan. Tanggung jawab kita bersama, baik itu kepolisian termasuk masyarakat pada umumnya gitu. Baik. Pak Nasir, kalau tadi sempat disebutkan akan ada penambahan beberapa wilayah yang di luar yang sudah diberlakukan ETLE sekarang begitu Pak. Ya. Nantinya apakah langsung penindakan ataukah memang ada uji coba lagi begitu Pak? Ya. Itu kan kita rencanakan melalui proses ya. Artinya saat ini pun proses itu sudah berjalan. Mulai dari pengkajian terhadap titik, lalu berikutnya jalan, lalu berikutnya marka dan seterusnya. Itu memang kita lakukan pengkajian. Nanti setelah kamera terpasang, kita pun akan melakukan evaluasi terhadap kamera terpasang. Apakah memenuhi standarnya atau tidak, atau kan hanya menambah beban saja atau tidak. Nah itu melalui pengkajian. Setelah itu kita melakukan sosialisasi. Nah sosialisasi ini memang cukup panjang dan sampai saat ini bagi yang sudah berjalan pun sosialisasi tetap berjalan. Nah ini pun dari JEK TV merupakan salah satu sosialisasi. Nanti berikutnya ketika kita melakukan sosialisasi berjalan maka dilakukan uji coba. Pentahapan uji coba ini untuk menjaga sekecil mungkin menganulir segala kemungkinan-kemungkinan yang merugikan masyarakat atau menjadi kronis dan seterusnya. Lalu setelah kita melakukan uji coba maka kita akan launching untuk diterapkan di titik-titik yang sudah siap untuk melakukan penegakan hukum secara elektronik. Itu langkah-langkahnya.
Baik, saat ini selain yang sudah diberlakukan di jalan-jalan protokol begitu Pak, jalan mana lagi yang nantinya akan menjadi prioritas untuk diberlakukan ETLE begitu? Mungkin nanti jalan utama yang mulai dari Grogol sampai Cawang itu, Gatot Subroto, S. Parman itu mungkin jadi MT Haryono itu mungkin jadi prioritas. Lalu yang berikutnya adalah Rasuna Said itu sampai dengan Gunung Sahari, karena itu merupakan jalan protokol dan itu merupakan ring 1 yang dilintasi oleh para pejabat terkait juga dengan kantor-kantor pemerintahan. Baru berikutnya yang nanti terakhir adalah dari Halim sampai ke Cempaka Putih, itu mungkin target yang kita lakukan secara bertahap 3 arah jalan yang akan diterapkan ETLE gitu. Baik, ini berarti dirasa masyarakat memang harus benar-benar concern ya dengan ini semua begitu, terutamanya dengan adanya pelanggaran-pelanggaran nanti akan terekam oleh kamera ETLE begitu ya. Betul Pak ya. sekali. Pak Budianto mungkin closing statementnya terkait tentang pembicaraan kita ETLE ini begitu Pak. Ya, pada saat kita melakukan suatu aktivitas kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan bisa berkonsekuensi kepada masalah-masalah kecelakaan, sehingga saya mengimbau kepada masyarakat pada saat melakukan kegiatan tersebut, tolong berpedoman betul bagaimana tata cara berlalu lintas yang benar itu. Saya yakin kalau kita berpedoman kepada tata cara berlalu lintas yang benar, kita akan selamat, karena bahwa hasil analisa dan evaluasi bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas itu pasti diawali daripada pelanggaran itu sendiri. Maka jangan sampai melanggar, karena pelanggar bisa mengarah kepada masalah kecelakaan lalu lintas. Baik, Pak Nasir ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, satu lagi mungkin kepada masyarakat. Terkait dengan ETLE yang sudah berjalan sekitar 7-8 bulan ini, saya mengharapkan masyarakat tidak perlu takut khawatir dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Bagi masyarakat yang terkirim surat konfirmasi, masyarakat bisa melakukan konfirmasi itu dengan 3 cara. Mungkin datang sendiri bisa, yang kedua melalui website, yang ketiga bisa WhatsApp. Jadi kalau WhatsApp itu gampang. Lakukan pembayaran itu sesuai kebutuhan. Apabila mau menginginkan secara cepat silakan melalui jalur perbankan. Apabila mau mengikuti sidang untuk mengikuti proses peradilan di Indonesia, silakan mengikuti. Jangan takut, karena apa? Berita-berita yang minor di masyarakat itu sebetulnya dapat ditangkis ketika masyarakat itu mau mengikuti aturannya. Baik, ini diharapkan juga masyarakat begitu ya bisa selalu tertib berlalu lintas. Ya, itu tujuannya. Tujuannya begitu Pak Budianto, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami, dan juga Pak KBP Nasir, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Dan pemirsa, semoga apa yang kami perbincangkan bisa berguna bagi Anda. Saya Ruth Faria Tiara, pamit undur diri, sampai jumpa.